Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa artinya Muhammadur Rasulullah? Bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa maksud dan tujuannya? Maksud dan tujuannya kalimat Muhammadur Rasulullah adalah supaya kita bisa mengikuti Nabi. Karena kalau kita nggak ikut Nabi, besok kita akan jadi orang yang tersesat, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia ini kita ikut dengan sunnah Nabi, apa saja sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu ada 3. Ada namanya sunnah surah, yang kedua sunnah sarirah, yang ketiga sunnah sarirah. Sunnah surah itu gambar Nabi, artinya apa? Bukan gambar yang dilukis, tapi bagaimana cara berpakaiannya Rasulullah, bagaimana berpakaiannya istri Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi SAW yaitu makan, bagaimana cara tidurnya Nabi, bagaimana cara tidurnya istri Nabi, apa yang dibaca sebelum tidur istri Nabi. Bagaimana itu namanya sunnah surah, gambaran-gambaran cara dan gerak-gerik Rasulullah. Kemudian yang kedua ada namanya sunnah sarirah. Sunnah sarirah itu adalah berpikirnya Nabi. Nabi selalu berpikir bagaimana umatnya ini selamat dari azab api neraka. Makanya ketika Nabi SAW dalam keadaan sakaratul maut, apa yang dipikirkan oleh Nabi? Apa yang disebut oleh Nabi? Ummati, ummati, itu yang pertama. Umatku, umatku. Karena Nabi sudah melihat dan sudah tahu bahwa akan terjadi nanti huru hara di umat akhir zaman ini, di mana banyak sekali orang-orang yang akan meninggalkan sunnah Nabi. Banyak sekali orang yang tidak mau menjalankan agama. Banyak sekali kebebasan. Banyak sekali kerusakan-kerusakan yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Kemudian yang kedua, yang dipikirkan oleh Nabi ketika sakaratul maut itu adalah an-nisa, an-nisa, an-nisa. Wanita, wanita, wanita. Jadi wanita itu dipikirkan oleh Rasulullah bahwa nanti di akhir zaman wanita itu akan jadi fitnah besar. Banyak sekali wanita yang tidak menutup aurat. Banyak sekali wanita yang durhaka kepada suami. Banyak sekali wanita yang dia melanggar agama, tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Itu yang dipikirkan oleh Nabi. Banyak sekali isi neraka itu isinya adalah wanita. Kemudian contoh daripada wanita-wanita yang baik, satu, Siti Khadijah. Siti Khadijah itu tidak pernah melawan Rasulullah SAW. Siti Khadijah itu dia berjuang mendukung Rasulullah SAW. Maka dijulukilah dia menjadi Khadijatul Futur, wanita yang tidak pernah dipandang atau dilihat laki-laki lain, dan dia tidak pernah memandang atau melihat laki-laki lain selain daripada Rasulullah SAW. Ya, jadi disitulah sehingga dijuluki Khadijatul Futur. Yang kedua, Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim. Siti Sarah ini adalah wanita yang tawakal. Dia tidak pernah menuntut kepada Nabi Ibrahim. Ketika akan ditinggal oleh Nabi Ibrahim,
dia memanggil, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, mau kemana? Nabi Ibrahim diam. Lagi dipanggil, ya Ibrahim, ila aina ya anta ya Ibrahim, mau kemana engkau wahai Ibrahim? Diam, tidak dijawab. Sampai yang ketiga, ya Ibrahim, ila aina anta ya Ibrahim, mau kemana wahai Ibrahim? Barulah Nabi Ibrahim menjawab, aku ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung Siti Sarah itu terdiam, tidak bicara apa-apa. Padahal dia ditinggalkan di tengah padang pasir yang panas. Dia ditinggalkan bersama anaknya yang masih kecil, Nabi Ismail. Baru 6 bulan. Di sana dia sendiri, tidak ada sumber kehidupan, tidak ada air, tidak ada pohon, di tengah padang pasir yang luas yang tandus. Maka ditinggalkanlah dia. Tetapi karena ketawakalannya daripada Siti Sarah, sehingga Allah berikan di bawah tumitnya Nabi Ismail, yaitu air Zamzam. Kalau wanita bertawakal kepada Allah, nanti Allah akan berikan dia rezeki yang melimpah, kemuliaan. Kemudian contoh wanita yang ketiga adalah Siti Maryam. Siti Maryam itu dia pendiam, tidak banyak bicara, dia diam. Siti Maryam ini, dan dia selalu di dalam rumah, di tempat mihrabnya, di tempat sholatnya, dia berzikir, dia berdoa. Habis zikir dan berdoa, dia pun menyapu sambil berzikir juga. Setelah bekerja atau menyapu atau berkhidmat, maka kemudian dia kembali berzikir kepada Allah SWT. Sampai akhirnya rezekinya didatangkan dari surga. Satu hari Nabi Zakaria datang ke kamarnya Siti Maryam, dijenguk oleh Nabi Zakaria, bapak angkatnya. Tiba-tiba dilihat di dalam kamarnya Siti Maryam itu makanan dan buah-buahan yang banyak sekali. Nabi Zakaria kaget dan bertanya kepada Siti Maryam, min aina laki hadza ya Maryam? Dari mana datangnya makanan ini wahai Maryam? Maka Siti Maryam menjawab, hadza min indi rabbi, ini dari Tuhanku. Kaget Nabi Zakaria mendengarnya dan melihat buah-buahan yang begitu banyak dengan aneka macam buah-buahan. Itulah kalau wanita yang bisa menjaga auratnya, senantiasa berzikir, kemudian menjaga diri di rumah, maka datanglah rezekinya dari surga. Kalau kita manusia biasa ini mungkin rezekinya tidak dari surga, yang jelas akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan contoh wanita yang keempat adalah Siti Asiyah, istri Raja Fir'aun. Wanita yang keempat adalah Siti Asiyah, istri daripada Fir'aun laknatullah alaihi. Apa yang membuat Siti Asiyah ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia diistimewakan karena dia taat kepada suaminya Fir'aun, walaupun Fir'aun itu masuk neraka. Jadi wanita sejahat apapun, sejelek apapun suaminya, dia harus taat supaya dia bisa menjadi bintang surga nanti seperti Siti Asiyah. Kenapa? Karena dia taat kepada Fir'aun. Fir'aun itu membunuh, Fir'aun itu jahat, Fir'aun itu mengaku diri sebagai Tuhan.
tetapi istrinya tetap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada suaminya. Jadi Muhammadur Rasulullah, kita kembali kepada kalimat Muhammadur Rasulullah, bahwa Muhammad itu utusan Allah. Maksudnya supaya kita mengikuti sunnahnya. Apa kelebihannya? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka berarti dia cinta kepadaku. Dan barang siapa cinta kepadaku, maka dia akan masuk surga bersama. Kemudian cara mendapatkannya, hakikat Muhammadur Rasulullah adalah dengan cara kita latihan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Mana yang kita mampu, itu yang pertama. Dan masih banyak lagi cara-cara untuk mendapatkan hakikat Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.